A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat. Berjumpa kembali dengan saya Ahmad di channel. Oke lur, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan kesehatan jasmani dan rohani, rezeki yang melimpah dan berkah lur tentunya. Amin amin ya robbal alamin. Lagi lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan tentang beliau Satrio Winingit. Siapa lagi lur yang kita tunggu-tunggu. Oke lur, keberadaannya tentang apa ya, yang ringan-ringan saja lah, santai-santai. Ini nanti lur, setelah itu video saya kemarin perbedaannya setelah beliau muncul atau entah sebelum muncul juga nantinya seperti itu. Insya Allah ya, kita akan membahas ke depannya, karena ke belakangnya pun sudah banyak saya uraikan atau saya bikin konten itu di situ tentang ke belakangnya beliau bagaimana, sedikit banyak lah ya toh, nggak banyak lur, sedikit banyak tentang masa kecil, remaja, juga dewasa, dan juga sampai berumah tangga. Tapi ada juga yang saudara-saudara kita yang beranggapan bahwa beliau ini belum rumah tangga. Sesungguhnya insya Allah sudah, bahkan sudah punya anak lur. Karena kenapa harus seperti itu? Karena ujian-ujian lengkap dalam kehidupan, kepahitan hidup, yaitu berumah tangga. Karena arti sesungguhnya sebuah insan manusia, baik laki-laki dan perempuan, kehidupan yang sesungguhnya itu ya setelah berumah tangga itu rumah tangga itu ujiannya komplit. Itulah arti sesungguhnya kehidupan. Kalau masih bujang kurang lengkap, seperti itu, kurang lengkap loh usianya, atau ya itulah kurang bermakna atau kurang apalah, banyak lah ya kan. Oke, tentang beliau yang saat ini insya Allah sudah banyak ya toh, beliau sudah mengetahui juga orang-orang mana saja yang memusuhi beliau, baik dunia maya, dunia nyata, dunia goib, tiga alam sebetulnya. Beliau mengerti dan paham siapa saja. Kalau dunia maya kan mungkin ya dunia kita ini, di YouTube atau di sosmed, itu dunia maya. Beliau punya musuh gitu loh, musuh berupa wujudnya manusia, dan manusia ini dimasuki oleh siapa lagi kalau bukan Dajjal gitu. Nah itu seperti itu, agar orang tersebut untuk menyerang beliau ini, tapi orang tersebut tidak tahu kalau beliau ini Satrio Winingit jatuh, seperti itu dunia maya. Nah kalau dunia nyata ya sama dengan apa yang dalam perjalanan Rasulullah SAW, itu sama musuhnya, itu kan nggak jauh-jauh ya dari saudaranya, dari saudara sendiri atau dari pamannya Abu Lahab, Abu Jahal ya kan. Tapi musuh-musuh itu memasuki raja-raja manusia yang dekat, entah itu tetangga, entah atau teman, seperti itu lur. Beliau mengetahui itu semuanya itu loh. Bahkan beliau kan nggak bisa berbuat apa-apa, nggak berdaya kalau ini istilahnya, katakanlah ya, mungkin beliau nggak bisa menyerang, nggak bisa, tapi beliau hanya punya senjata, itu doa. Nah, kalau beliau berdoa kepada orang tersebut, waduh nggak tahu lagi bagaimana lagi nantinya ya kan. Nasib orang tersebut beliau tahu, orang tersebut itu loh yang menitis, bukan yang menitis ya, yang turun dari orang tersebut itu adalah orang-orang yang terdahulu ya kan, orang-orang terdahulu yang memusuhi beliau.
dan memasuki raga manusia tersebut, tetangga tersebut lah katakanlah, atau teman tersebut. Seperti itu loh kisahnya. Perjalanan orang-orang yang memusuhi beliau ini ada 3 ya toh. Dan yang ketiga adalah goibnya. Nah, goibnya kan tahu sendiri kan, tiap hari kadang beliau ini bertempur dengan pasukan-pasukan goib, pasukan-pasukan iblis atau dajjal seperti itu. Punya musuhnya seperti itu, sama dengan yang kisah apa yang dialami Rasulullah, terus menurun ke kisahnya kisah tabi'in atau kita sebut Imam Ahmadi, hampir sama. Perjalanan beliau, musuh-musuhnya beliau juga sama. Jadi beliau itu nggak kaget lah siapa saja musuh-musuh beliau yang memasuki raga orang tersebut, seperti itu. 3 musuh alam, 3 alam kan. Ya kan. Nah, pertama ya itu tadi alam manusia, alam sosmed, media seperti ini atau ya kita juga nggak menyadari sosmed ini kan tempatnya, aduh tahu sendiri lah, nggak perlu dijelaskan, tempat fitnah istilahnya terbesar di internet, ya kan. Nah, kita nggak nyadar ada orang yang berkomentar sebenarnya ini benci, bahkan punya ilmu sedikit diserang. Itu insya Allah ada sesuatu yang disusupi, menyusupi orang tersebut, ya itu tadi kekuatan dari Dajjal itu, ya kan. Ada, maka hati-hatilah saudaraku semuanya, karena godaan terbesar dalam diri kita adalah punya ilmu yang aneh-aneh, yang punya ini kita tahu sendirilah, nggak perlu dijelaskan. Nah, itu disusupi ya, seperti itu loh, disusupi. Karena ilmu seperti itu mereka lebih sakti daripada kita, lebih sakti, lebih mumpuni. Kita hanya sebagai apa ya istilahnya, jembatan atau bukan tameng, jembatan atau perantara memasuki raga-raga orang di sosial media. Coba lihat kan orang yang berkomentar kan, ada juga yang ada sangkut pautnya, ada yang menghina, langsung mencela, langsung ngegas seolah-olah nggak ada akhlak, nggak punya akhlak, sopan santun, ada apa seperti itu. Nah, itu salah satu contoh gitu loh, mudah orang-orang yang disusupi kita Dajjal tersebut. Dan yang kedua itu tadi, tetangga atau teman semuanya, atau bahkan saudaranya yang menjadi musuh karena yang terdahulu sama dengan yang sekarang yang beliau lagi. Dan yang ketiga itu tadi yang ketiga goib, musuh goibnya beliau komplit dulu gitu loh. Beliau ini komplit musuhnya 3 seperti itu. Baiklah Lur, cukup sampai di sini dulu. Insyaallah kita sambung kembali nanti. Terima kasih Lur, maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Terima kasih saudaraku, jaga diri baik-baik, jaga istri, anak, keluarga, teman, saudara semuanya, saling mengingatkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.